dare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di tutorial ala berat. Di sini saya baru mendapatkan informasi dari Caterpillar, dan informasinya itu mengenai software buatan Caterpillar. Jadi di sini software buatan Caterpillar di sini salah satunya adalah SIS atau bisa dibilang Service Information System. Ya, sekarang sudah ada pemberitahuan yang terbarunya atau pembaruannya ya dari software tersebut. Untuk selebihnya kita cek langsung di situsnya ya. Pertama-tama kita aktifkan dulu internetnya. Jadi di sini saya menggunakan internet ya. Ini ada internetnya. Kemudian kita langsung kunjungi di situs ini ya. Di layar ini ada situs https://dealercat.com ya. Jadi kita masukkan aja, kita copy, kita buka browsernya. Kita buka browsernya, kemudian kita masuk ke situs ini ya. Situs ini dealercat.com ya. Baik, di sini saya langsung, di sini memang membutuhkan login ya. Loginnya yaitu CWS ID ya. Kalau sudah ada ya langsung di login saja. Kita login. Di sini, cuma di sini loginnya saya hilangkan ya. Tidak boleh. Kemudian kita masuknya kemana untuk situ untuk mencari SIS? Kita masuknya di product support ya. Nah, ini sudah terhubung langsung ke dealercat.com. Di bagian halaman depannya ini seperti ini. Kita masuk ke produk support. Kemudian di sini banyak sekali produk supportnya ya di situs Caterpillar. Kita masuknya di service operation, masuk ke service operation. Kemudian kita scroll dulu ya, kita scroll dulu. Di bagian bawah di sini ada service software ya, service softwarenya CAT ET maupun SIS ya. Jadi kita masuk ke sini. Nah, di sini memang ada dua produknya ya. Ada tiga malah. Di sini ada CAT Technician Mobile Application ya. Tapi lebih tepatnya kita mencari SIS ya, karena kita memang di sini pemberitahuannya bahwa SIS ada yang terbaru. Jadi kita langsung masuk ke SIS. Ini ada SIS-nya. Kita baca aja langsung ya. Nah, bener ya, ternyata ada pemberitahuannya bahwa SIS itu sudah ada yang terbaru ya. Namanya SIS 2.0. Jadi kita bisa coba di sini SIS 2.0-nya ya. Karena kemarin itu adalah SIS 1.0 yang kemarin video yang sebelumnya. Jadi yang ini sekarang di tahun 2020 dia sekarang sudah mengupgrade SIS-nya menjadi SIS 2.0. Kita langsung coba saja ya di SIS 2.0 bagaimana penampilannya. Kita langsung masuk ke situsnya ya, ke situsnya SIS 2.0. Oke, begini tampilan SIS 2.0 ya. Di sini ada announcement-nya, baru what's new-nya, kemudian di sini ada coming soon-nya ya. Baik, di sini tampilan SIS 2.0-nya dia memiliki menunya banyak sekali ya, kalau yang saya perhatikan ya. Jadi di sini ada what's new-nya, apa yang terbaru ya. Ini yang terbarunya banyak sekali nih. Kita lihat. Ini 3 dimensi grafiknya, optionnya ya. Ini tahun 2019 ya, bulan 11 ini yang terbarunya. Coming soon-nya apa ini? Oh, dia bisa mencari ini. Nanti untuk selebihnya nanti ini. Jadi ada part history search, familiar parts ya. Oke, langsung saja kita akan lihat perbedaannya dengan SIS 1.0 ya. 1.0. Baik, kita akan kecilkan dulu ya, ininya ya. Kecilkan dulu.
Kemudian kita masuk ke situsnya ya, situsnya ini. Nah, ini situs SIS 1.0. Nah, ini jadi sangat berbeda sekali ya dengan SIS 2.0. Nah, ini dia, kita rapikan dulu ya. Rapikan dulu. Nah, seperti ini tampilan SIS 1.0 dan SIS 2.0. Sebelah kiri yang ini, yang di mouse ini, dia SIS 2.0, yang sebelah kanan adalah SIS 1.0. Nah, apakah sama? Kita coba langsung saja ya. Kita ambil satu contoh unitnya. Kita bisa search di sini prefixnya, misalnya adalah prefixnya triple F atau D3K ya, D3K XL. Kita langsung search. Langsung ada top hitsnya ya di sini. Klik saja langsung di sini. Kemudian kita search. Oke, kita search. Maka akan berbentuk seperti ini ya tampilannya. Nah, di sini ada filternya ya. Filternya ini banyak sekali nih. Ada semua result, kemudian part, kemudian di sini ada artikel, dan di sini ada publishnya. Kemudian di sini ini tampilan untuk di dokumen structure ya. Kalau di SIS 1.0 itu di sini di service System and Component atau Product Structure dan Dokumen Structure itu dia dipisah. Tapi kalau untuk yang ini dia digabung ya. Itu perbedaannya. Ini digabung, dan sini SMCS code-nya juga ada ya. Langsung gabung jadi satu ini. Kita perhatikan. Kemudian di sini untuk bagian ini, pack yang ini gabungan ya antara komponennya ini. Ini semua komponen ini saya lihat. Ya. Kita coba kita filter ganti ke bagian part ya. Ini partnya. Jadi di sini kalau misalnya kita pilih yang part, berarti semua yang di bagian sebelah kanan ini, yang ini. Nah, ini dia semua komponen-komponen semuanya ini. Nah, lain lagi jika kita filter itu dia di bagian artikel, maka tampilannya nanti akan berupa artikel di bagian sini ya. Ini bagian sebelah kiri. Nah, ini semua artikel-artikelnya nih. Artinya buku-bukunya ya. Jadi buku-buku yang ada di sini itu akan muncul semuanya. Jadi dia tidak bisa tidak memunculkan part, tapi dia memunculkan buku. Jadi bedanya di situ ya. Jadi kalau sebelumnya kalau SIS 1.0, nah ini satu SIS 1.0 kita coba ya. Kalau SIS 1.0 itu dia di sini dulu ya. Kita tinggal milih mau product structure maupun dokumen structure. Kalau dokumen structure dia langsung menampilkan bukunya ya. Nah, ini dia menampilkan bukunya. Sama halnya seperti ini, cuma bedanya kalau ini langsung ke judulnya ya, tapi kalau ini langsung isinya ya, isi bukunya. Kalau yang SIS 2.0 ini berbeda sekali ya. Jadi Caterpillar sangat membuat lebih berbeda lagi ya. Sangat bagus sudah tampilannya ya. Saya sarankan ini bagus sekali nih SIS 2.0-nya, dan lebih mudah cara mencarinya ya. Kemudian di sini information type-nya juga ada ya. Ini ada skematik, ini macam-macam ini ya. Kalau tadi di bagian part-nya saja, tapi ini munculkan semua artikelnya. Nah, ini sama seperti yang ini yang ada di SIS 1.0, tidak ada berbeda. Kita coba contohkan ambil skematik ya. Kita ambil skematik. Nah, ini skematik ada 6 ini. Informasinya kita tinggal apply. Oke, nah ini skematiknya. Kalau di sini juga sama SIS 1.0. Kita pilih skematik. Nanti di sini skematiknya juga ada 4 ya. Nah, ini ada 4. Kalau yang ini ada berapa ini? Ada 4 juga ya. 1, 2, 3 dan 4 ya. Jadi ada skematik powertrain ada ya, skematik electrical juga ada, kemudian skematik hidrolik juga ada ya. Dia digabung ini. Nah, ini tampilannya sama. Kita coba contohkan salah satu aja ya. Kita coba contohkan salah satunya. Nah, ini dia langsung ya, langsung munculkan di sini. Ini ya. Apa namanya ini sebagian skematiknya ya. Skematiknya muncul, ini kita bisa scroll ya. Nah, ini lebih bagus lagi tampilannya. Yang ini. Kalau yang untuk yang ini sama saja ya, skematik juga sama. Cuma yang ini di bagian SIS 1.0 itu bisa munculkan juga ya.
Nah ini, tapi di sini ada pilihannya, ada main skematik ya. Jadi tidak ada yang collate skematik lagi. Nah, langsung dia muncul ya. Nah ini kebetulan di sini harus download dulu ya. Berbeda sama SIS 2.0. SIS 2.0 ini dia lebih cepat penampilannya. Jadi sistem kerjanya SIS 2.0 ini lebih bagus ya dibandingkan SIS 1.0. Jadi kalau seperti halnya yang Anda lihat tadi ya, kalau mendownload skematik lebih cepatan mana antara SIS 1.0 maupun SIS 2.0? Di sini sudah terbukti bahwa SIS 2.0 ini lebih cepat dibandingkan SIS 1.0 ya. Itu saja. Kalau Anda bisa mendownloadnya ya, mendownloadnya di sini bisa, ini download langsung di sini. Kalau untuk di SIS 1.0 itu dia menunggu dulu proses downloadnya. Ini sangat lama sekali SIS download ini. Jadi kita menunggu dulu ya sampai dia muncul, maka dia baru kita bisa download ya, kita simpan seperti itu. Nah sebentar lagi akan muncul ya. Nah ini sama ya, penampilannya sama, tidak ada yang berbeda. Jadi SIS 1.0 maupun SIS 2.0 ini sama ya, cuma difungsikan untuk yang lebih performance-nya lebih bagus adalah SIS 2.0 karena lebih mudah lagi. Oke, kita lihat lagi fitur selanjutnya ya. Fitur selanjutnya kita buka disable-nya ya. Nah ini disable-nya bisa banyak sekali nih penampilannya. Misalnya di bagian powertrain kita cek cara penginstalan track roller ya. Nah ini sama juga ya. Nah ini sama. Ini bisa juga penampilannya. Bahkan di sini langsung muncul media numbernya ya. Yang biasanya itu kalau di SIS 1.0 itu seperti ini ya. Kalau kita masuk ke disable, nah disable, oke. Kemudian di sini ada apa? Di bagian powertrain ya, powertrainnya. Ini bagian powertrain. Nah ini dia. Nah ini ada di sini install rollernya ya. Oke, kita install rollernya. Kita coba track roller. Ah ini dia. Ini track rollernya seperti ini. Ini tampilan SIS 1.0 seperti ini. Nah ini ya. Jadi kalau media numbernya di sini biasanya kalau SIS 1.0, tapi kalau SIS 2.0 itu dia di sini media numbernya. Nah ini dia. Jadi kalau menurut saya masih bagus yang SIS 2.0 ya. SIS 2.0. Cuma yang terupdate di sini dia data update-nya dia 2018, tapi kalau di sini 2010 ya. 2010 di sini bukunya. Jadi atau yang ini mungkin ya. Nah, yang ini yang ternyata yang terambil ya. Oke, benar. Ini adalah KNR 6045, yang ini juga 6045 media numbernya ya. Oke. Jadi sama saja ya. Sama saja ini. Nah, ini juga ada rollernya, kemudian di sini juga ada ya. Oke. Sip. Mantap sekali. Coba kita buka bagian partnya ya. Bagian partnya ini banyak sekali nih. Kita buka partnya di sini. Nah ini kita buka bagian partnya. Kita mau masuk di bagian engine. Misalnya kita bagian engine. Nah ini engine-nya. Kemudian kita ambil basic engine. Kita pilih yang contoh saja ya. Ini sebagai contoh. Kita ambil yang piston. Ini kita ambil piston. Yang kita lihat penampilannya ya. Kalau SIS 1.0, nah ini SIS 2.0 seperti ini tampilannya ya. Jadi kita langsung bisa cek di sini part-partnya ya. Bahkan lebih cepat penampilannya, tidak seperti 1.0. Kita coba di 1.0. Masuknya langsung di main menu ya. Kita kembali lagi ke main menu. Karena SIS 1.0 ini seperti ini ya. Seperti ini. Baik, kita mulai saja ya untuk pencariannya di basis 1.0. Ini ada masuk ke sistem komponen, baru kita masuk ke basic engine ya. Sama sepertinya 2.0 tadi. Ini kita masukin juga si basic engine. Nah, ini ribetnya kalau si 1.0 ini seperti ini dia. Jadi kita masuk ke home dulu, baru kita cari komponennya ya. Misalnya kita cari tadi piston ya, di bagian piston and rod ini. Kemudian pilih
bagian part identifikasi. Nah, ini dia harus memilih buku dulu. Kalau SIS 2.0 tidak, dia langsung muncul ya. Ini banyak kekurangannya memang SIS 1.0, makanya Caterpillar menginformasikan yang produk terbarunya. Nah, ini dia langsung muncul ya. Nah, ini dia seperti ini. Ini beritahuan aja ya. Oke, lanjut. Di sini langsung inilah tampilan untuk SIS 1.0. Ini dia. Nah, ini sama aja, penampilannya tidak ada perbedaan. Cuma dari segi mudah cara mencarinya saja ya. Tapi semua itu sama ya, tidak ada yang berbeda. Dan kalau untuk SIS 1.0 ini 2.0 ini lebih, nah ini ada keterangannya bahwa di sini ada service artikel dan dimana bisa digunakan untuk piston ini ya. Kalau yang di 1.0 itu tidak ada. Ini tidak ada nih. Nah, ini tidak ada ya. Jadi tidak bisa memunculkan dia. Tapi kalau SIS 1.0 dia bisa. Jadi kita bisa masuk ke service artikel. Nah, inilah. Nah, di sini kelebihannya SIS 2.0 ini. Jadi dia langsung memunculkan artikel-artikel yang berhubungan dengan piston and rod tadi ya. Ini banyak buku-bukunya ini langsung ketemu. Bahkan di sini ada cara nge-repairnya juga ya. Ada cara nge-repair atau di reuse-nya ya. Di sini ada ini. Reuse and salvage for connecting rod juga ada. Ini bukunya. Speknya juga ada ketemu langsung di sini ya. Tidak halnya di SIS 1.0. Kalau SIS 1.0 tidak ada ini penampilannya. Ini tidak ada sama sekali ya. Ini hanya begini aja. Tapi kalau misalnya Anda mau mencari bukunya, itu ada di bagian di sini ya. Namanya information type. Tapi kita pilih salah satu lagi ya. Karena kalau kita misalnya milih disassemble ya. Nah, maka dia akan menampilkan ini banyak ini buku-buku ini. Nah, ini tentang ini connecting rod semuanya juga ada. Nah, ini dia. Seperti ini ya. Nah, ini bukunya kalau misalnya yang di sini ya. Di SIS 1.0. Ini dia seperti ini. Dia kalau mencari informasi yang tadi. Tapi kalau SIS 2.0 dia langsung mudah. Tinggal di bagian kiri ini kan ada 3 nih. Ada where use sama individual part sama service article. Nah, sini kita bisa pilih langsung ya. Dan ini bagian partnya langsung kelihatan. Ini loh bagian partnya. Nah, ini lebih mudah kalau di sini. Tapi kalau SIS 2.0 1.0 tidak ya. Sangat ya, inilah memang kelebihan salah satunya adalah SIS 1.0 ini SIS 2.0 ini ya di situ kelebihannya ya. Oke. Nah, ini juga ada di mana digunakan juga ada keterangannya di sini. Ini buat engine, backloader, macam-macam ya. Di sini ada keterangannya. Oke. Baik, di situ ya cara perbedaannya SIS 2.0. Saya akan tunjukkan lagi apalagi perbedaannya. Misalnya di sini keywordnya kita pilih DMM ya, DMM. Nah, di sini dia langsung search ya, langsung kita search saja, langsung muncul dia tentang artikel tentang DMM. Jadi semua DMM itu muncul ini yang penggunaan DMM, ini semuanya buku-bukunya ada ya. Jadi lebih gampang kalau mencarinya. Tapi kalau untuk di SIS 1.0 itu kita mesti ke main menu dulu ya, baru kita carinya di basic search ya. Basic search. Nah, di sini harus nyertakan parsenya apa gitu. Nah, misalnya DMM. Nah, ini baru bisa. Kemudian kita harus pilih dulu apa saja yang ada di sini. Misalnya kita select all, kemudian nanti kita search di sini. Nah, ini kalau misalnya yang SIS 1.0. Nah, ini dia baru ada di sini. Special instructionnya ini baru ini. Nah, ini seperti inilah cara mencari kalau misalnya Anda masuk di SIS 1.0 ya. Tapi kalau SIS 2.0 itu gampang sekali dia, mudah sekali, tinggal kita masukkan di sini kata kuncinya, dia langsung muncul ya. Baik, ini kita close saja ya SIS 1.0 ini karena kita akan membahas SIS 2.0 ya. Nanti kita akan munculkan lagi ya. Oke. Oh iya, ada lagi yang saya lupa ya. Jadi tampilannya untuk SIS 2.0 ini ada beberapa kekurangan ya. Contohnya di sini. Jadi dia tidak ada additional service information-nya ya.
Jadi ini sangat penting sekali kalau sebagai teknisi itu mencari shortcutnya langsung ya. Misalnya kita mau masuk ke TMI atau ke GRP atau GET atau ke dealer CAD, langsung muncul di sini ya. Tapi kalau SIS 2.0 tidak ya, tidak ada sama sekali. Di sini menunya cuma milih bahasa, kemudian di sini ada informasi selama 7 hari ya terakhir. Kemudian di sini ada, nah ini ada keterangan service over file. Kalau di SIS 2.0 itu ada di sini ya. Nah ini dia service over file. Nanti kita coba salah satunya apakah dia akan terhubung ya. Ini sepertinya dia akan terhubung nih. Kalau ada tanda ini nih artinya terhubung ke situs yang lain ya. Kita bisa lihat aja nanti. Kemudian di sini ada langsung seperti belanja ya. Kita masukin belanjanya kemana. Kemudian di sini akunnya ya. Di sini akunnya. Itu saja yang bisa dilihat perbedaannya antara SIS 2.0 maupun SIS 1.0 ya. Kita tutup dulu ya. Kita coba yang SIS 2.0, kita perbesar lagi. Oke. Kita coba di sini menunya lagi ya. Kita coba di FKR. Nah, ini di sini langsung muncul. Nah, ini langsung muncul. Kita coba lagi latihan cari yang lain ya. Nah, ini menunya banyak nih. Di sini Caterpillar 2020. Nah, ini memang SIS ini langsung versi online ya. Ini online-nya. Versi webnya ini yang terbaru. Dan di sini sudah kelihatan juga, di sini ada bukunya ya. Ini bukunya, kalau di Alpha dia ada 10 yang bisa yang dicari. Kemudian ada di Bentest prosedurnya juga ada ya. Di sini nomor-nomornya. Nah, ini ada artikel-artikelnya ya. Artikelnya berapa jumlah yang bisa diambil atau yang bisa dilihat ya di dalam menu ini ya. Kemudian di sini juga sistemnya juga ada ya. Ini kalau Anda mencari di bagian buku nih, information type-nya di sini, kalau mencari di sistemnya lebih banyak ini. Nah, ini kelihatan ya. Ini jumlah-jumlahnya, kalau ini judul deskripsinya. Kemudian di bagian bawah lagi, ini kodenya ya. Kode SMCS code-nya. Ini lengkap ini. Di sini ada bisa show more. Nah, ini banyak sekali nih ya yang kita akan munculkan HMS code-nya. Nah, ini nomor-nomornya banyak nih. Oke. Tinggal kita pilih apa yang kita mau ya. Oke, kita cancel saja. Baik, saya demonstrasikan lagi yang lain ya. Jadi kita masuk ke bagian spesial. Ini spesial, di sini keterangannya ada 219. Kita tinggal tekan apply, di sini ada apply-nya. Maka dia akan menampilkan bukunya ya. Nah, ini buku-bukunya ini. Nah, ini buku-bukunya. Nah, ini kita coba di temperatur sensor speknya bagaimana. Oke, langsung kelihatan ya. Di sini temperatur sensornya, ini bukunya, media number-nya ini ya. Kemudian ini speknya ya. 30 ICMCS code-nya ini tentang artikel ini. Di sini cuma ini aja ya, tidak ada lagi yang lain. Kita lihat partnya. Ini langsung kelihatan partnya di sini. Partnya kita tinggal munculkan di sini. Misalnya kita cari di bagian electrical system, di bagian sensor. Nah, ini dia sensornya. Nah, ini sensor pressure seperti ini. Kelihatan ya. Nah, ini sensor pressure-nya. Kemudian di sini bisa kita lihat artikelnya. Oh, ternyata ini loh artikelnya. Bagaimana cara nge-remove pressure sensor, kemudian coolant. Nah, ini banyak sekali ya di sini. Oke. Sudah. Saya rasa cukup ya untuk pencarian ini. Dan ini juga ada di mana digunakan. Nah, ini digunakannya di mana? Ini bisa ya. Bisa kelihatan semuanya ini. Nah, ini SIS 2.0 seperti ini ya. Ini baru sekali dan jarang ada yang tahu ya. Kalau kita tidak punya akun di websitenya, maka kita tidak akan tahu informasi terbaru dari situs Caterpillar. Oke, kita coba menu yang paling atas di sini ya. Di sini ada menu bahasa. Kita coba apakah dia berfungsi. Kita coba larikan ke bahasa Indonesia karena memang bahasa Indonesia. Oh ya benar ya. Ternyata di sini ada keterangannya, selamat datang di Service Information System 2.0.
Nah, ini cuma yang berbeda cuma di bagian toolbarnya aja ya. Tidak ada yang lain ya. Yang ini tetap bahasa Inggris. Apa yang baru? Nah, ini tetap juga segera hadir. Nah, ini sama saja seperti yang tadi ya. Cuma berbeda di bagian toolbarnya saja ini. Kalau saya perhatikan bahasanya. Kita kembalikan lagi ke English ya. Kemudian di sini apa yang informasi yang terbaru ya. Nah, ini informasi yang terbaru ini selama dalam waktu 7 hari. Nah, ini dia. Ini saya tidak tahu di mana. Jadi cuma menampilkan buku ya. Jadi buku-buku ini aja. Seperti yang lihat ini ada nih cara ngerilis water pump, ini ada. Nah, ini buat di mana saya tidak tahu nih. Oh, all cat engine ya. Nah, ternyata ini buat semua engine. Ini terbaru dari Caterpillar. Ada warningnya, kemudian referensinya ada juga, notice-nya ada. Kemudian ini replacement partnya ya. Ini komponennya C9. Ini berapa lagi? Ini C3044 ya. Ini nomenklaturnya ya, Ini lebih lengkap, banyak sekali ya. Ini tahunnya publishnya 2020 ini. Tanggal 26 bulan 2. Nah, ini baru aja ini ya. Baru aja. Ini ada spek water pumpnya juga. Ini water pump jenis yang lain ya. Nah, ini. Kemudian dia impellernya macam-macam ini. Ya. Pemberitahuan bukunya ini. Ini cara kita nge-repair ya, atau menyocokkan speknya juga bisa. Ini harus dipadukan ya dengan yang hasil pengukuran yang aslinya ya. Ini gunanya untuk gear PTS. Kalau bahasanya adalah gear PTS ya. Oke, itu aja. Kita kembali lagi ke main menu ya. Kita lihat lagi yang ini. Nah, di sini ada dua ini. Kita coba lihat service software file. Apakah tampilannya yang terbaru? Oh, ternyata tidak ya. Dia kembali ke yang awal ya. Ke yang awal, artinya yang ke SIS 1.0 ini. Nah, ternyata kalau kita ngelingkan yang ini ya, di bagian ini service software file, maka dia akan kembali lagi ke sini ya, ke 1.0. Ini sudah terlihat ini tampilan SIS 1.0 yang ini ya. Misalnya kita contohkan adalah FFF00756. Tinggal search sini. Nah, inilah tampilan flash file yang akan kita download yang buat buat flashing ya, flashing SCM. Ini flashing SCM sini. Oke, kita kembali lagi ya ke main menu. Nah, terbukti kan bahwa di sini dia masih hyperlink ke SIS 1.0 ya. Ternyata dia masih membutuhkan SIS 1.0. Kita tutup saja ya. Kita coba lagi yang additional service information. Apakah dia langsung ke link kemana ini? Oh, dia langsung ke tempat yang lain ya. Langsung ke Microsoft Office. Ini lain lagi nih ya. Kita tidak usah. Kemudian di sini ada daftar belanja. Nah, ini bisa shopping ya. Kita shopping, kita beli partnya di sini bisa. WO-nya sekian, kita bisa add-kan partnya. Kita langsung bisa beli-beli di sini ya. Cuma di sini harus punya akun dulu ya, baru bisa ya, seperti itu. Oke, itu aja pemberitahuan SIS 1.0 sama SIS 2.0. Ternyata banyak sekali kekurangannya juga ya dari SIS 2.0. Kalau saya sarankan mendingan yang ini, yang service software file ini bagusnya adalah untuk penampilannya harus ke SIS 2.0 juga ya, bukan ke SIS 1.0. Alangkah bagusnya seperti itu. Dan juga di sini juga tidak ada highlight informationnya ya, seperti halnya yang SIS 1.0 tadi ya. Yang ini yang seperti yang saya sudah informasikan di sebelumnya ya. Jadi dia tidak ada munculkan untuk pencarian yang lebih mudah ya. Itu kalau bisa, atau sayanya yang kurang begitu tahu ya, karena ini terbaru buat saya ya. Karena saya juga masih belajar lagi tentang SIS 2.0, apakah ada yang seperti itu. Itu aja ya untuk video ini, mudahan bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri dulu untuk video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.